Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kita akan suguhkan kembali fakta dan data yang terus didiskusikan di zaman canggih ini, supaya para polemikus dan juga ustadz bekerja keras untuk mencari tahu tentang keyakinannya dan tidak sibuk membahas tentang kekristenan. Jangan baperan, ya jangan skip. Kalau tidak tahan, ya skip saja. Ini untuk orang-orang yang mau cerdas dan berilmu. Kita dengar video berikutnya teman-teman. Jangan skip, simak dengan tuntas. Semoga kita dicerdaskan selalu dalam beragama. Ini dia videonya teman-teman. Ya teman-teman semuanya ya, apapun yang mereka pertanyakan tentang Alkitab, contoh tadi si kutu kupret tadi, kenapa kalian menyembah Yesus? Saya sudah jawab pakai Alkitab ya. Nah, kesempatan kita juga mengcounter balik bertanya ya, dari apa yang mereka imani. Ini kesempatan kita. Nah, pertanyaannya mereka bisa jawab nggak? Buat kita nih teman-teman Kristen ya, kita butuh apa? Untuk sekedar tahu apa sih isi ajarannya di dalam Islam itu. Memang nggak patut diimani, nggak perlu diimani ajaran itu. Tapi at least kita tahu ajaran yang tertulis, yang dulu kita anggap nggak penting, tapi harus tahu. Supaya apa teman-teman? Supaya kita men-share ajaran yang nggak penting ini kepada anak kita, saudara kita, apalagi anak-anak muda yang mereka awam tentang keislaman. Ya, supaya nanti jangan lagi tiba-tiba kalian kaget, loh sudah pindah, sudah lock out. Itu gunanya untuk itu. Ya, ajaran kayak begini yang tidak sepantasnya kita imani, tapi kita perlu tahu untuk ya ngasih tahu kepada teman-teman saudara kita yang seiman, supaya mereka tahu ini ajaran-ajaran nggak bener, supaya jangan lagi ada yang terjebak, terpengaruh, tergiur ya teman-teman ya. Let's say taruhlah 20 tahun ke belakang itu nggak tahu apa-apa, tapi zaman sekarang jangan sampai ada yang begitu ya teman-teman. Kalau kita sudah tahu, kita siarkan, kita share kepada keluarga kita dulu, setelah itu orang-orang terdekat kita ya, supaya jangan terjebak lagi, supaya jangan tergiur lagi, jangan ada lagi Angelina Sondak meskipun S2 tapi nggak tahu apa-apa, jangan ada lagi Dr. Richard Lee yang lainnya. Karena apa? Satu ya, dia awam Kristen aja nggak tahu apa-apa, begitu masuk pun ya kayak beli kucing dalam karung kan. Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, itu kan, karena saya mencari surga, otomatis saya harus mengikuti yang punya surga, yang punya kuasa di surga. Yesus sendiri yang bilang. Nah, sekarang saya tanya balik, coba monitor dulu nggak, Pak Naya? Pak Naya, buka Pak Naya. Kenapa Bapak mengikuti Muhammad? Enggak, saya tanya. Oke, silakan Bu. Pak Naya, coba dibuka dulu. Nanti saya jangan keluar-keluar, nanti dia sudah pingsan lagi. Iya, bisa. Silakan Bu, lanjut ya. Pak Naya. Naya. Ya. Iya. Oke, Pak Naya kan. Pak Naya pengikut Muhammad, betul? Iya, coba. Iya, sekarang Pak Naya pengikut Muhammad, betul? Saya pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngikutin Muhammad? Betul, ajarannya Muhammad ya. berarti betul? Iya, Ya, ajarannya. Pak Naya mengikuti ajaran Muhammad. Betul nggak ajaran Muhammad? Umat Islam diperintahkan untuk berbuat dosa. Sekali lagi, Anda tadi bilang bernarasi Anda mengikuti pengajaran Muhammad. Oke, pertanyaan saya, betul nggak umat Islam diajarkan dan diperintahkan untuk berbuat dosa? Macet. Benar, belum bisa bertanya Anda sebenarnya. Pertanyaan saya ini cuman kelarin dulu pertanyaan saya tadi. Sudah saya jawab, kenapa kamu mengikuti Yesus? Jelas jawabannya, karena saya mengikuti yang memegang atau yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Ayatnya jelas dibacakan paman itu tadi. Kupingmu dengerin nggak itu? Yesus saja diberi kekuasaan.
Yesus aja diberi kekuasaan. Masalahnya yang diberi apa yang memberi? Besar yang mana? Nah, coba pikirin lo. Ya, Jawab, Boy. Ya. Yesus itu diberi kuasa ya oleh Iya, yang memberi oleh apa yang sang diberi, sumber apa- itu. yang- Iya. Loh, ya ini Bang Iya, Ion. pertanyaannya Bang yang Ion, diberi apa sebentar, yang Bang Ion. memberi? Bang Ion monitor nggak? Inilah kalau dikasih kesempatan bertanya duluan ya begini, nggak butuh jawaban. Ya, padahal sudah saya jawab. Pertanyaannya kan jelas, kenapa kamu ngikut Yesus? Karena dia diberi kuasa atas bumi dan Yesus kan diberi kuasa. surga. Diberi kuasa. Sudah dijawab. Sekarang saya bertanya. Diberi kepadamu. kuasa. Yang lebih besar yang memberi. Itu pertanyaan kedua. Kamu ini bisa ini lah ya. Kalau saya kan nggak punya ikut komal ya, nggak punya komal. Tapi ya dikasih kesempatan duluan ya begini modelnya. Tak butuh jawaban. Sudah dijawab pakai Alkitab, nggak terima, ya. Nah dia punya pertanyaan lain, makanya dia nggak setuju atas jawaban saya. Kalau dia bertanya lebih tinggi mana, Yesus atau Allah? Kok dia malah cuma diberi nah itu lain. Ini kan pertanyaan, kok kamu percaya Yesus, kan itu? Mereka kalau dikasih kesempatan bertanya itu ya begini, nggak butuh jawaban sebenarnya. Ya lanjut Bang Yon. Jadi memang Islam ini hanya cari pembenaran. Kalau kalian bertanya, hargai kami yang menjelaskan. Kalau sudah dijawab, perhatikan jawaban yang kami sampaikan supaya tidak bertanya berulang-ulang. Nah, kebiasaan kalian kan bertawaf ya. Kalau kebiasaan bertawaf, maka pertanyaanmu pun seringkali keulang-ulang karena kalian tidak mau mendengarkan penjelasan, hanya sibuk bertanya. Tidak dapat apa-apa kamu kalau bertanya modal seperti itu. Padahal dia sudah mengakui, saya mengikuti ajaran Muhammad. Lah saya tanya, betul nggak Muhammad mengajarkan untuk kalian berbuat dosa? Langsung lagi pertanyaan kedua. Betul. Saya dibantu dalilnya, gitu loh caranya. Betul. Kalau memang betul tunjukkan dalilnya dong. Nah, nanti kita buka. Jadi kalau saya sih ya di komal saya nggak ada kasih kesempatan bertanya duluan karena begini. Nggak butuh jawaban mereka. Masih ada nggak nih umat-umat yang nyembah penyesat ini? Halo. Iya, Bang, kita lihat. Oke. Ya sekali lagi nih teman-teman Islam nih ya. Kalau kalian ke atas siap bicara keluarnya apa. Jadi saya tahu sama teman-teman. Jangan kalau ditanya keluarnya apa Pak, oh nggak ada. Nanti oh ada Pak, oh nggak ada. Nanti ada, nggak jelas. Lah tadi sudah baik itu Bang Ion nanya keluarnya. Kenapa kalian masih menyembah Yesus ya? Lah kan jelas. Saya jawabnya pakai Alkitab. Iya. Karena Yesus sendiri ya, yang punya kuasa atas bumi dan surga, kan jelas. Betul. Nah, giliran saya bertanya, oh nggak bisa, kamu belum menjawab loh, ya opo sih. Ya itu dia artinya nggak mau dikasih obat itu dia. Makanya Bang Ion, inilah, ini kasus bolak-balikan. Kalau dikasih kesempatan duluan, ya maunya berpolemik supaya nanti dia tidak dikasih kesempatan bertanya, kan itu. Iya. Saya nggak bisa, makanya saya kepengen saya nanya duluan, karena capek nanti kalau dia bertanya. Kalau mereka berkualitas, mau dikasih giliran terakhir, santai-santai saja karena sudah punya kualitas. Nah, kalau gini kan nggak berkualitas untuk apa? Iya betul, kasihan. Karena orang Kristen itu kalau ditanya pasti dijawab pakai Alkitab, pasti itu, jangan khawatir. Iyalah, makanya sih yang tadi subuh-subuh itu
Muter siapa sih namanya? Namanya Goslim ya kalau nggak salah ya. Muter ya. Sama kayak si Uba. Siapa lagi tuh yang 4 muslim masuk? Bosnya aja liar gimana Pak? Yang liar itu Muhammad. Ya Bonar, selamat pagi Bonar. No, no, Waduh, sorry, no, Bonar. no. Wah, ada di sama dong. Di bawah aja. Bang. Oh di bawah. Iya, Punya di bawah. Oh, ibu, ini Thank you, ibu Pak Reno, Bonar. Tuhan berkati. iya Ibu. Oh, salam kenal Bu ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung ya. Anda ya, Pak. Ya, jadi teman-teman, room ini dibuka ya sudah lama ya. Untuk apa? Menjawab, menjelaskan ya kepada umat-umat di abad pengikut abad ke-7 ya. Sebenarnya untuk apa sih? Ya untuk mereka sedikitnya supaya tidak dibohongi oleh ustadz-ustadznya. Apa sih yang itu yang ustadznya yang ngomong ya. Jadi kalian kalau nanya tentang kekristenan atau tidak paham tentang Kristen atau tentang Alkitab, tanya sama teman-teman begini di sini ya atau di room-room yang lain gitu. Jangan memaksakan ya. Jangan memaksakan pemahaman yang kalian dapat dari nyontek di WA, dari teman lagi. Jadi kalian udah sesat tambah sesat. Justru Tanya karena gini, baik-baik. Bang Ion Ya, gini. ya, Bu. Di mana-mana ya, nggak anak kecil, nggak orang tua bangka. Kalau mau bertanya, berarti dia tidak tahu kan? Betul nggak? Orang bertanya itu satu tidak tahu, kedua itu butuh jawaban kan itu. Nah ini mau bertanya, tapi nggak butuh jawaban. Sudah dijawab nggak terima, gimana? Berarti kan dia lebih tahu kan? Kalau lebih tahu jangan bertanya. Artinya ke dokter, dia niatnya ke dokter bukan untuk berobat Bu ya. Iya. Untuk ngomelin dokter ya. Untuk curhat. Untuk ngomelin dokter gitu. Jadi dok, Bodrek bukan obat demam nih gitu. Jadi obat apa? Obat salep nih Bodrek. Oh ya, jadi saya paham lah ya. Mereka datang ke dokter bukan untuk minta obat, tapi untuk membantah dokternya. Sulit kan ya. Sulit. Untuk mendebat dokternya. Salah dok, Iya, nggak gitu salah dok. dok. Bodrek itu obat salep dok. Jadi lebih bukan pintar buat pasiennya minum. daripada dokternya. Sarap sebenarnya. Nggak banyak pasien sarap ini. Ya, kopi pahit selamat pagi. Selamat pagi, Islam Kristen Pak. Kristen. Oke, Islam ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Baru saya masuk jadi nggak ikuti tadi. Tapi kalau ke tema ya sudah itulah hidup yang sebenarnya. Ya, teman-teman follow yang ada di atas ya. Dan follow atau support apologet yang ada di TikTok ya. Doakan selalu supaya mereka sehat selalu ya. Kita juga bisa belajar dari teman-teman para apologet ya, yang paham tentang Islamologi, yang paham tentang Alkitab. Tuh. Supaya apa? Supaya teman-teman kalau sudah paham, sudah mengerti, bisa memberitakan lagi lewat apa? Lewat media sosial juga bisa. Dan khususnya yang di TikTok kalian bisa buka room ya kayak begini gitu. Supaya pemberitaan Injil itu menyebar. Supaya lebih banyak yang mendengarnya gitu. Dan buat teman-teman Islam, rendahkanlah hati ya. Kalian sudah tidak tahu kitabnya, Oh, pakai ngopi kalian sekarang nggak ya? pernah baca kitabnya, lalu sosokan mau membantah Alkitab. Lucu memang. Ya, semalam disetelin Edis ada 700 penonton, itu nonton bareng doang tuh. Ya, teman-teman juga pada suka ya nonton bareng. Nggak Islam, nggak Kristen, suka ya disuruh naik. Udah bang, saya dibawa aja gitu sambil ketik-ketik gitu.
Edis TV setiap live betul ya, dukung selalu ya. Jadi buat teman-teman ya, dukung tuh Ibu Aisyah, Pak Eng, mereka punya kapasitasnya masing-masing. Ya, salam Ibu, salam kenal, yang belum kenal, salam kenal. Terima kasih yang sudah tap-tap dan kasih gift, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya kalau room ini ya, khususnya room ini ya, khususnya room ini kita bisa nonton bareng, sama-sama. Itu juga kalau nggak kena report sama TikToknya ya. Kalau sama Puji ya lo, Bastian gimana ya, gue agak kesian Bastian. Lo kenapa sih di room lain bisa diem gitu ya, orang lain ngomong lo diem, tapi kenapa kalau di room gue kayaknya mesti diruqyah lo? Kenapa tuh Bastian? Kenapa? Keluar lo apa sih? Kalau di room lain diem itu Pak Eng, si Bastian nih. Kalau di sini aja, Yang kan kalau lema, jadi ya gitu. Coba Pak Apple itu tahu. Pak Apple, Bastian itu orang telur lema. Orang Madura. Orang Madura. Orang mate. Mereka akan mate. Pak Apple, kalau misalnya si kadun ya, itu kalau turun salju, itu mereka bingung apa heran. Pak. Bukan turun salju enggak. Hah? Kapan itu -6? Iya enggak, -6. maksudnya kalau kadun Ya. ada salju tuh, turun salju lah ya sedikit-sedikit. Itu mereka heran apa bingung tuh. Nggak, santai aja saya tanya, kamu ke masjid nggak pakai CD dingin gini gimana? Oh nanti saya wudhu lagi pakai air hangat. Oh iya, waktu itu ngebahas tentang itu Pak. Aduh, mereka betul-betul pantesan wanita. Ada tuh saya postingan apa, Ustazah ngomong ya, kenapa perempuan sholatnya lebih baik di rumah gitu, bukan di masjid. Ya karena itu yang kita bahas. Dia takut belalainya ciut. Ada orang Madura naik, gak remah Bastian. Pelan-pelan ya. Oh Pak Bastian. Gini Apa? Aisyah. Nah, kemarin kan hari Paskah, hari Jumat. Tunggu, sabar dulu. Nah, ini loh, berapa tahun dia keliling gentayangan di Komal Kristen. Aku mau bertanya sama Anda, guys. Tolong dijawab. Iya, nanti bertanya sebentar. Kamu ikut aturan nggak, Bastian? Itu dulu. Kalau orang-orang mau ikut Usah, aturan Pak. nggak? Iya. mereka ke Kayak gini loh. surga, ke neraka. Iya, Bastian, gue sih bingung di room lain dia bisa diam loh Bu. Iya. Di sini maunya di mau Nggak melolo. orang-orang yang membunuh Yesus Iya, mau ke nah, surga. tanyanya nanti Maduro. Ngocak terus penuh. Iya, orang-orang yang membunuh Yesus Nanti itu ke bertanyanya surga. Maduro. Jawab, kan kemarin hari Paskah itu. Aduh sulit emang Bastian. Ini kalau nggak sekolah gini, Madura kan jarang. Iya. Cuma Pak Mahfud yang pinter itu. Selain Pak Mahfud saya belum ketemu sama Bu Rin Madurase itu Diana. Karena dia Ibu Bayangkari, jadi pinter. Selain itu saya belum ketemu itu. Ya, Enggak, maksud saya nih ya, dia di atas, dia kan keliling-keliling tuh room ya. Ketika saya udah lihat, berapa tahun loh. iya, kan? Bastian kok diem aja, kenapa di room gue kayak orang kesetanan? Asal naik ke sini aja nggak bisa diem. Oke deh host, saya dengar dulu ya gitu. Enggak. Tahu saya jadi bingung saya. Karena tahu, dia udah tahu. Saya kadang kasih ini juga Al-Qur'annya untuk ganjel pintu nggak dibaca. Aku nyambungin Bang Apple tadi ya Bang Ian ya. Ya silakan Bu. Aku tuh kalau lihat di Konoha ini kan kalau mereka mau ke masjid itu kan pasti pakai sarung, betul ya. Tapi yang aku temukan waktu aku ke Turki semua pakai celana kain wool karena waktu itu memang ada salju. Iya, dan dingin. Nah ini enggak, tanpa CD, jalannya santai. Aku bilang Maroko kan, kamu kok santai gini, nggak naik sepeda, mau diantar? Enggak, dekat, masjidnya dekat. Aku bilang, iya belalaimu nanti udah jadi es loh. Iya nanti saya Oh jadi di Turki dia pakai apa Bu? Itu Iya, celana kain yang bahan yang tebel itu loh, wool itu loh Pak. Oh, Kan ada iya, orang-orang iya. tua kan pakai kayak celana kain mayo bahan yang untuk kalau perempuan karena itu kan kita kan mayo. duduk nih ya waktu itu di museum apa ya, di masjid apa ya kan, apa nama rombongan, tapi waktu itu pas ada Jumatan ya, pas ada Jumatan waktu itu, terus kita kan duduk di luar kan, jadi yang waktu yang keluar cuma laki-laki yang mau ke masjid kan, kita merhatiin ini
semua pada pakai celana yang kain bahan, nggak ada yang pakai jeans loh. Bayangin, kain bahan ya, yang kayak wool itu loh, Iya. kainnya, yang tebel itu. Rata-rata semua gitu. Ya, terus aku begini, kalau di Indonesia itu semua pakai sarung loh, terus nggak pakai daleman loh. Ini tapi orang sana pakai apa, beda-beda atau gimana ya? Iyalah. Bu Aisyah, kalau bahan itu dipakai di Indonesia tadi tape, Bu. Bisa nyonyot. Iya. Lagian Turki kayaknya lebih bebasan Bu ya. Iya sih, mereka Islamnya. apa ya? Ya gitulah. Loh, Ya. teman saya Turki ya, tapi lahir di Belanda. Dia itu nggak mau baca Al-Qurannya, nggak mau bahasa Arab, bahasa dia sendiri. Aku ini dibohongi, dia bilang gitu. Aku baca bahasa aku sendiri. Oh, tahu. Oh gitu. Namanya Halil. Halil. Ya kita sapa dulu nih. Selamat pagi Ibu Sida Butar. Salam Ibu. Oke, shalom Bapak. Shalom Ibu juga Ibu Aisyah. Ya, shalom. Kecil Bu suaranya. Ya Ada lagi dikit. ini lagi pilek. Oh lagi pilek. Oke silakan Ibu. Iya. Oke. Enggak cuma itu aja. Mengucapin banyak terima kasih lah buat para apologet Kristen yang mau bisa mengabarkan Injil dengan benar, dengan baik. Ya kita berdoa lah, minta sama Tuhan biar semua umat yang belum mengenal Yesus Kristus adalah juru selamat, kita semua bisa mengenal Dia dan mengakui Dia, yaitu Tuhan. Amin puji Tuhan. Amin. Amin. Saya di sini hanya bisa bantu doa kita semua di sini ya, bantu doa buat para apologet, hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan, agar semua pelayanannya semakin diberkati dan semakin berkembang sampai penjuru ini. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sehat. Sehat selalu buat yang host, Bu Aisyah juga, Ya, sama terima Bapak kasih. yang lain saya pun tak bisa Jadi- sebutkan nama. Ya. Jadi gini ya teman-teman semuanya ya, apapun yang mereka pertanyakan tentang Alkitab, contoh tadi si kutu kupret tadi, kenapa kalian menyembah Yesus? Saya sudah jawab pakai Alkitab ya. Nah, kesempatan kita juga mengcounter balik bertanya ya, dari apa yang mereka imani. Ini kesempatan kita. Nah pertanyaannya, mereka bisa jawab nggak? Buat kita, ini teman-teman Kristen ya, kita butuh apa? Untuk sekedar tahu apa sih isi ajarannya di dalam Islam itu. Memang nggak patut diimani, nggak perlu diimani ajaran itu. Tapi at least kita tahu ajaran yang tertulis yang dulu kita anggap nggak penting, tapi harus tahu. Supaya apa teman-teman? Supaya kita men-share ajaran yang nggak penting ini kepada anak kita, saudara kita, apalagi anak-anak muda yang mereka awam tentang keislaman. Ya, supaya nanti jangan lagi tiba-tiba kalian kaget, loh sudah pindah, sudah lock out. Itu gunanya begitu. Ya, ajaran kayak begini yang tidak sepantasnya kita imani, tapi kita perlu tahu untuk ya ngasih tahu kepada teman-teman saudara kita yang seiman supaya mereka tahu ini ajaran-ajaran nggak bener, supaya jangan lagi ada yang terjebak, terpengaruh, tergiur ya teman-teman ya. Let's say taruhlah 20 tahun ke belakang itu nggak tahu apa-apa, tapi zaman sekarang jangan sampai ada yang begitu ya teman-teman. Kalau kita sudah tahu, kita share kepada keluarga kita dulu, setelah itu orang-orang terdekat kita ya, supaya jangan terjebak lagi, supaya jangan tergiur lagi, jangan ada lagi Angelina Sondak meskipun S2 tapi nggak tahu apa-apa. Jangan ada lagi Dr. Richard Lee yang lainnya. Karena apa? Satu ya, dia awam Kristen aja nggak tahu apa-apa, begitu masuk pun ya kayak beli kucing dalam karung kan. Itu gunanya kita tidak pantas mengimani, tapi kita jangan anti untuk mencari tahu ajaran ini sebenarnya yang tertulis. Gunanya apa? Untuk itu, supaya kita kasih tahu sama saudara kita, anak kita yang mereka mau beranjak dewasa ataupun yang relasi-relasi kita yang lainnya ya. Itu gunanya cuma itu ya teman-teman. Lanjut Pak, ya Bang ya. Ya silakan Ibu Sida Butar. Satu lagi itu buat saudara kita yang itu namanya yang oneness atau apa itu, satu lagi sejenis itu. Wah kalau itu saya dengar ya dari pengajaran Injilnya dia orang yang tidak mengenal ketritunggalan Tuhan itu tadi, aduh betul-betul sangat teruk lagi. Sampai waktu itu anak saya juga ada tanya, anak saya yang paling besar sekarang udah dewasa dia ya, tapi dia memang jujur karena mungkin saya
kerja di perantauan, anak saya tinggal sama orang tua saya, mungkin dia jarang ke gereja, tapi ya mengikuti zaman TikTok sekarang kan untuk mendengarkan Injil gitu, dia ada. Dia pernah bertanya, "Mah, itu gimana kalau warnes itu katanya Kristen. Apa dia orang kenal dengan ketertunggalan Tuhan dari?" "Oh, kalau itu jangan diikutin," saya bilang gitu. Jangan, kalau bisa kamu ikuti yang Kristen tapi yang mengajarkan akan ketertunggalan Tuhan Allah, itu aja yang saya bilang. Kalau warnes jangan, tolong jangan. Nanti kamu jadi Jangan juga bingung sendiri. Maka Ya lanjut Bu, lanjut. ya itu tadi. Ya saya juga minta doanya sama Bapak sama Ibu di sini juga. Doakan anak saya juga biar dia terbuka pintu hatinya mau ikut datang ke rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena memang karena dia jarang ke gereja, saya akui, karena dia orangnya pendiam dan juga dia tuh kalau ingin berteman melihat mana yang sesuai dengan dia gitu. Sebenarnya sih dalam hati kecil ya sedih juga ya, makanya apa boleh buat, saya sebagai orang tua yang dikatakan saya broken home. Nah, saya sudah pisah dari suami selama 10 tahun sudah. Ya, hanya ya mungkin kurang perhatian daripada orang tua ya. Ya jujur, anak saya pun selalu melihat kekerasan dalam rumah tangga juga, seperti dia macam gimana ya, kayak wah kayaknya nggak ada gunanya gitu. Jadi saya selalu setiap hari selalu berdoa, panggil nama dia, bawa nama dia ke dalam doa saya, biar Tuhan mengubahkan hatinya, biar dia mau datang ke rumah Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan, dapat berkumpul dengan saudara-saudara yang lainnya, dia juga bisa terbuka pikirannya gitu. Saya nggak mau anak saya itu jadi ada dendam sama bapaknya tadi gitu. Nah itu aja, saya meminta dukungan doanya dari bapak sama ibu di sini aja. Kebetulan saya posisi di Singapura. Ya, saya 10 tahun saya tinggalkan anak saya 3 orang. Setelah saya ada problem rumah tangga, saya pergi ke Malaysia selama 4 tahun, itu pun kena tipu. Tapi ya puji Tuhan, selama 4 tahun tidak ada masalah apa-apa. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong tujuan saya kerja datang tujuan saya datang ke luar negeri untuk bekerja, untuk menafkahi anak-anak saya. Puji Tuhan, saya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, dan saya sekarang posisinya di Singapura sudah hampir 6 tahun. Ya. Tuhan memberkatilah, anak saya sekarang sudah bisa, walaupun hanya saya sendiri berjuang buat anak saya, ya puji Tuhan anak saya bisa kuliah dan dapat makanan yang baik, itu aja. Jadi saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu ini di sini biar saya lebih semakin kuat dan lebih anak saya dibukakan hatinya untuk mau lebih mengikut jalan yang terang. Itu aja Pak sama Ibu. Ya, tetap Ibu doakan selalu anak-anaknya ya. Ya Pak. Biar lebih dekat mengikuti ya persekutuan. Emang usia dewasa ya? Bibinya kasihan sih sebenarnya, tapi apa boleh buat, kan saya pun juga harus berjuang buat anak-anak. Ya, yang terpenting juga Ibu sebagai orang tua, ya pondasi iman Ibu harus kokoh juga ya. Biar Ibu kan lebih dekat sama anak-anaknya juga, biar bisa sharing tentang firman Tuhan. Memang pada masa-masa itu juga dulu saya juga gimana ya, maunya sih bebas aja gitu, nggak mau terkukung ya. Tapi ya proses lah Ibu ya, yang penting tetap doakan selalu anak-anak Ibu ya. Ya Pak, makasih banyak Pak ya, sama Ibu juga. Terima kasih banyak buat saudara. Ya, terima kasih Bu dukungannya buat para blogger. Tuhan Yesus memberkati selalu ya Ibu dan anak-anak keluarga. Saya mohon izin dulu Bapak Ibu ya, karena saya pun sedang kerja juga di sini. Iya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bu. Ya, salam Bu. Baik di negeri orang. Ya. Selamat pagi Ibu Siska atau Pak Siska. Soalnya ada Sanjayanya sih. Ibu atau Bapak nih? Belum jauh mau nyatu ini Pak, ngomong gue Pak.
Waduh, kayaknya kepencet nih, Bu. Ya. Bu Siska kepencet ya? Iya, kepencet ya. Ya itulah teman-teman ya. Selama ada apologet, khususnya yang di TikTok, yang males baca Alkitab, akhirnya bisa baca Alkitab. Yang sudah baca Alkitab lalu menyimak, bisa mengerti. Yang mengerti bisa lebih paham. Yang paham beritakan kepada orang lain. Sebab semuanya emang butuh proses ya. Itu sama kayak Pak Apple nih ya. Pak Apple main TikTok Iya. udah berapa lama? Oh, nggak lama saya. Nggak tahu, mungkin setahun 2 tahun. Dulunya dari StreamYard saya. Oh, StreamYard. Dulu ya. Tadi saya dengerin Edis TV ya. Kenapa Bang Suma itu pakai masker selalu? Kenapa? Dia takut kalau jin-jin tuh nginep di lubang hidungnya. Aneh-aneh aja. Edis tadi saya dengerin. Makanya harus wudu. Jinnya harus dikeluarin dari lubang hidung. Kalau nggak lubang hidung dianggap hotel. Iya, sekarang Islam ya. Mereka bukan mau diskusi tetapi buka kacamatanya, buka topinya, buka kacamatanya. Sherlock. Iya sekali Bang, Sherlock sekali apa ya, setengah tahun yang lalu saya Sherlock saya kasih itu ya, Amsterdam yang rumah kaca itu, langsung diam. Oh jadi rumahnya daerah situ iya, padahal nggak jauh, saya 130 km dari Amsterdam. Tapi kan sekarang kan kecanggihan. Sherlock aja di Amsterdam itu tempat red light. Ya mereka kalau udah nggak bisa bernarasi, nggak bisa menjawab atau nggak bisa diskusi, bawaannya ngamuk-ngamuk. Itu kenapa tuh Pak Apple? Jin Iprit itu, jin Iprit semua ada jin-jinnya lah. Iya, 2 hari yang lalu ini di Bocan Deso ya, saya jelasin tentang di Amsterdam itu loh ya, bola bisa nggak karu-karuan. Wah saya dihujat Bang, dihujat habis-habisan, dianjing-anjingin semua. Dia langsung kena ban ya, saya juga kena ban. Saya lihat waduh pelanggaran 12 jam. Tapi di sini bisa naik banding. Harus ada 3 reaksi yang baik itu saya gini. TikTok kamu harus jujur. Lihat dulu rekamannya. Saya nggak menghujat. Kedua ya saya nggak terima ini 12 jam ya. Karena saya dihujat, saya otomatis emosi. Tapi sekarang saya mau nahan emosi. 20 menit jadi sampai sekarang. Harus tahu ininya alasan yang tepat. Saya nggak ngehujat duluan karena kalah. Terus terakhir saya giniin, kamu berangkat aja minta duit dari MUI, ya saya jemput nanti di Amsterdam. Mau dibaptis atau cuma dicelup di bendungan, air lautnya dingin, nanti belalai mau ciut. Airnya dingin sini Bang. Kalau minus, iya minus 6 ya itu belum apa-apa. Kalau di Rusia air laut sampai jadi es itu udah parah, minus 30 di situ. Jadi kalau kapal itu pakai icebreaker dulu baru bisa berlayar. Kalau enggak, ya enggak bisa. Padahal polemikus Islam ya, yang semacam-macam yang kita naik di room ya. Harusnya mereka bisa nanya sama ustadznya, Pak Ustadz udah tuh debat sama yang ini, debatnya sama yang itu ya. Iya, jawab saya bilang panggil aja ustadzmu biar tahu, jangan ustadzmu itu main di kandang kambing melulu. Itu di Norway itu nggak ada matahari, nggak pernah terbenam, di atas terus tuh gimana? Dan di kutub utara itu ya, kalau ada ujrim di situ gimana cara sholatnya? Karena Mekah diinjek-injek, yang di selatan itu ndanga, gimana? Oh iya, ada yang pandai ya, agak pandai gitu, cerdas. Sejauh itu saya belum mikir Pak Apple. Ya, tanya Ustadz ya. Kalau perlu suruh masuk ke room mana aja, biar tahu. Oh iya. Sudah lepas, gitu. Ini logika ya, Bang Salafi ya. Iya betul. Iya logika, saya main logika.
kan ya khususnya kalau buat Islam yang nonton Edis TV ya. Iya. Banyak yang di sini kesaksian juga kok ya, dia justru berterima kasih sama Edis TV. Iya, juga di Bocah Deso banyak juga. Ada yang langsung pindah nih sebelum Paskah ini. Ada yang tidak dibaptis karena udah lama belajar ya. Siapa yang tidur itu? Mana? Oh, Pak Kopi Pahit kali. Pak Kopi Pahit masih di sana kan udah pagi jam 8 lewat lewat 16 menit. Di saya baru 03.16. Jangan tanya subuh Bang 03. Oh, beda 5 jam Pak ya. Oh iya, subuhnya nggak tahu, nggak ngurusin saya. Itu ada masjid yang di depan kuburan, jadi iya di sini di kota Helmond, masjidnya orang Maroko. Masjid di sini ada 3, ya, orang Maroko 1, orang Suriname 1, orang Turki 1. Tapi toaknya harus di itu diam. Oh, itu beda-beda Pak. Iya, jadi kalau orang Suriname masuk ke Turki, kamu nggak salah ya? Aneh ya. Kalau saya di Indonesia mau ke gereja Katolik aja saya masuk, ke gereja Pantekosta bisa, ke Protestan bisa. Tuhan Yesus kan kita saling merangkul. Di sini nggak kayak dipelototin gitu. Kamu salah masjid. Oh iya. Iya. Tahu saya. Ada di sini. Jadi begitulah ya, kalau saya sih tim imbauan aja ya buat teman-teman Kristen ya. Ikutin room yang bisa kita menimba pengetahuan ya. Dimana room yang kita bisa ikutin ya, kalian bisa lah ya. Room mana. Kalau di sini sih khususnya sih ya, saya hanya puterin 1 ya, nonton bareng gitu. 2 juga kalau muslimnya yang naik, kalau mereka nanya baik-baik ya kita jawab. 3 kalau mereka mau berdebat saling bantah-bantahan oke juga. Gitu. Yang mau nyanyi sebenarnya sih dulu ini juga ada nyanyi-nyanyiannya juga ya. Tapi artisnya lagi pergi ke luar negeri sih. Bunga. Sebentar ya, Bang, saya kasih komentar tuh. Bunga, jangan takut, Edis di Amerika aman, Eropa sama Amerika aman, nggak ada yang itu, biarin itu, laporin aja. Saya juga diancam-ancam, dilapor, saya ketawa, nggak berlaku itu bar es krim, bar dan es krim ada di sini. Bar, kamu minum bermabuk gitu. Minum Jack Daniels, terus untuk kepala punyeng es krim dari Itali ada di sebelahnya. Itu jangan takut, nggak aman si Edis. Edis juga bisa lari ke Belanda. Oke lah Pak, kita izin dulu ya, udah 6 jam nih hostnya istirahat dulu Pak ya. Terima kasih buat teman-teman. Paman Neng, terima kasih Ibu Aisyah. Ya, thank you banyak. Salam semuanya. Terima kasih teman-teman yang ada di bawah. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Aduh. Kok makanya mereka masih Islam? Karena otak warasnya udah nggak ada. Kasihan sekali sama istri-istri yang mereka begitu. Jadi ini tadi yang Kak Aisyah yang dia maksud dia. Ini malah justru membenarkan pembunuhan dalam Islam nih. Al-Baqarah 178. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Jadi kisos itu, saya tanya tadi di Google ini, kisos itu artinya hukuman yang sama dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seperti yang diperbuatnya. Kisos merupakan syariat Islam yang berarti pembalasan setimbal. Jadi memang di Islam ini ya, ini Quran tadi, kalau orang membunuh wajib dibunuh. Nah, ini hukum apa ini, teman-teman? Ini justru dia mempermalukan dirinya sendiri. Adik Kristen, dia itu kan dasar itu kisos apa namanya tadi itu kata yang tadi. Kisas. Nah, kisas itu yang justru Kristen dia bilang adil, Islam itu adil dia bilang.
Kan itu. Nah makanya ini makanya Bang, bedanya ya itu ini jauh sekali dengan ajaran Kristen. Betul. Apapun alasannya tidak boleh membunuh. Betul. Udah jelas loh. Bagaimana kita mengikuti sesembahan, sekali lagi, bagaimana kita mengikuti sesembahan yang mengajarkan melakukan tindak pidana. Makanya otaknya kan nggak waras mereka. Makanya mereka masih Islam. Kalau begitu saya baca artinya, ya nggak mungkin dong. Ya, kalau itu mengarah ke Tuhan yang benar, nggak mungkin mengajarkan kejahatan. Ini kan mengajarkan kejahatan kisos ini. Waduh, Iya, kejahatan ini, kriminal ini. Gimana sih? Tindak pidana kan itu? Iya. Harusnya Apapun kan alasannya, orang yang membunuh Iya. itu bukan dibunuh, tapi ini dibunuh. Ya, kekerasan. gimana sih? Harusnya kan simpel ya. Orang gini berpikirnya harusnya simpel. Kalau melakukan kejahatan apapun alasannya, ya itu kan tidak dibenarkan. Kok ini malah sesembahan yang benar katanya ya? Sembahan Islam itu yang benar, tapi melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Itu kan nggak masuk akal. Kita sapa dulu ada tamu. Halo Bintan. Selamat pagi Kristen Islam. Shalom Bang. Ya, menyampaikan aja Bintang Daud. Silakan. Ya, ada yang mau ku sampaikan Bang. Di bawah ada yang komentar agama penjajah dulu katanya. Jadi ku bilang sama yang di bawah nih ya, agama penjajah sampai sekarang Indonesia masih dijajah sama kebodohan dan ketololan adalah Yaman dan Islam. Itu aja Bang, makasih. Betul Bang, betul. Oke, ya memang begitulah faktanya. Kita dijajah dengan agama ini karena kita bodoh terus dibuatnya. Ya begitu, benar itu yang dikatakan Bang Bintang itu ya. Coba kita terima dulu siapa yang Rafka. Oke, Rafaj ya. Ini namanya Islam ini ya. Namanya Islami. Baik, terima kasih buat support teman-temannya. Untuk donatnya target 2 kali sudah terpenuhi. Ini komal kita kuat kalau begini teman-teman. Oke. Mana tadi si Rafka ini? Nggak jadi naik dia. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, halo bro. Halo. Selamat Shalom. pagi. Salam. Ya shalom. Ya shalom Bu Aisyah. Selamat pagi Bu Aisyah. Ya, ada good news apa ini? Ada apa? Ada big news ini Bu. Aduh, saya sangat pilu melihatnya Bu. Jadi gara-gara ajaran Muhammad. Sebentar Bu ya, saya buka dulu ya. Pilu sekali Bu ini Bu. Merinding saya bacanya ini. Sebentar. Bentar ya, saya buka dulu. Saya sempat sedih melihatnya ini Bu. Bener loh bro, sedih banget. Ya gimana? Gadis. Inilah. Aduh. Oh, kalau ini boleh, memang di ajaran Islam kan gitu ya. Surat At-Talaq ayat 4 itu memperbolehkan ya menikahi anak di bawah umur atau belum menstruasi, belum haid. Ya inilah ajaran yang indah itu, Islam indah. Karena mereka kan nggak pernah baca Qur'annya. Jadi jangan dibilang oh itu oknum Syekh Bujin. Enggak. Karena di dalam Islam sendiri memperbolehkan menalak atau menceraikan anak yang di bawah umur. Berarti sebelum dicerai dia dinikahi dulu nggak? Sampai sekarang dilakukan di negara-negara Islam. Kak Aisyah dan teman-teman, aku sebentar minta izin ya 10 menit kurang lah. Mau mandi dulu ya. Kak Aisyah lanjut dulu dengan agak cepat ya Bang ya. Kasih moderator Bang Christian. Kasih moderator, siapa moderatornya? Kak Aisyah itu moderator. Oh iya, oke, lanjut Bang. Ya. Ya. Tapi teman-teman nanti yang bantu ya. Saya soalnya agak batuk. Jadi kalau mau itu ada yang naik yang ngeyel itu saya. Iya Bu, saya bisa Bu. Kencang juga saya nanti. Nggak sembuh. Jadi teman-teman ya, inilah indahnya ajaran Islam. Ya. Di dalam Al-Qur'an tertulis jelas. Ya. Itu tentang surat tentang talak gitu loh. Ya, siapa aja yang boleh ditalak di situ? 1, orang yang sudah menopause. Ya. Terus terakhir di situ tertulis ya. Ya. Perempuan yang belum haid atau belum dewasa. Berarti kan sebelum dinikahi kan sebelum diceraikan kan dinikahi dulu itu. Ya. Apakah dilakukan sampai sekarang? Menikahi anak di bawah umur tuh sampai sekarang dilakukan di negara Islam sana. Jadi nggak kaget. Pertanyaannya apa sih keuntungannya menikahi anak di bawah umur itu? Di dalam Islam, di dalam iman ya. Memang nggak ada yang bisa jawab kok mereka.
Ya, anak belum haid loh. Makanya kalau kita sering tanya, apakah Nabi Muhammad menikah anak di bawah umur? Mereka kebingungan karena mereka sendiri banyak yang nggak tahu bahwa Aisyah itu dinikahi umur 6 itu loh. Itu kalau di Indonesia nggak masuk penjara. Syekh Puji itu masuk penjara 2 kali. Ya. Aisyah. Iya. Aisyah mau tanya tadi dari komal sebelah, komalnya Bang BAB sama ngomong-ngomong tadi sama Ustadz Ibnu apa tadi namanya lupa saya. Jadi katanya bisa ya kalau di Islam ini menikah tanpa wali itu bisa ya? Ya kan bagindanya kan juga itu kan, yang nikahin katanya Allah, yang nikahin Zainab anak mantunya, bininya anak mantu itu. Ya itu kan ngikutin mereka. Pokoknya begitu mereka misalkan nih ya, pertama kali menikah terus menikah kedua, ketiga nggak ada wali nggak apa-apa. Ya. Sungguh indah ya kayak saya, indah sekali Bang. Lah yang kasihan kan perempuan ya. Betul. Tapi ya mau gimana namanya itu aja. Ya. Teman-teman buka itu Anisa 24 ya. Perempuan itu boleh digenjot dulu. Ya, kalau nggak cocok nggak usah dikasih mahar, nggak usah dinikahin. Kalau cocok baru boleh dikasih mahar. Itu Anisa 24 tertulisnya begitu kok. Jadi abis digenjot, kalau kamu, ya sebentar, kalau abis digenjot kamu cocok, ya kamu nikahi, kamu kasih mahar. Tapi kalau digenjot terus kamu nggak cocok ya nggak usah dikasih mahar. Itu di dalam Quran tertulis itu. Luar biasa ya Kak. Nah itulah indahnya menjadi Islam. Makanya kan mereka nggak pernah baca Quran, mereka cuma pasang kuping untuk apa? Maka saya keluar dari ajaran ini setelah saya baca artinya ya. Makanya saya tanya bolak-balik, apa sih keuntungan menjadi wanita Islam? Sementara baginda Rasulnya itu sudah menyamakan ya wanita itu sama anjing hitam, menyetarakan dengan kiri itu loh. Ya. Junjungan sendiri tidak menghargai seorang wanita. Makanya Aisyah begitu mendengar itu dia bilang, kalian menyamakan kami dengan anjing. Ya. Jelas itu Sahih Bukhari yang menjawab itu apa Aisyah bininya. Kak Aisyah. Jadi jangan-jangan ini ibu-ibu yang muslim yang lain ini tertariknya cuman baca Arabnya itu merdu-merdu itu aja. Ya itulah mereka kan bersembunyi di ludu pijaya itu tanpa ngerti makna dan artinya. Untuk apa kalau saya baca artinya langsung? Makanya begitu saya baca artinya bolak-balik, saya nggak mungkin mempertahankan ajaran jahat ini. Ajaran jahat kan? Betul. Berarti Kaisa ini wanita-wanita Islam tahu nggak ini ayat ini? Nggak tahu karena yang disampaikan dalam ceramah itu semua bohong. Nggak tahu, saya dulu juga nggak tahu. Coba dengar nih Kak Kaisa. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya. Artinya dicicipi dulu ya kan? Iya, kan tadi saya bilang Anisa 24 itu boleh genjot perempuan. Kalau cocok dikasih mahar, kalau nggak cocok nggak usah dikawinin. Saya sampai hafal itu ayatnya. Itu yang nggak pernah dibacakan, disampaikan. Makanya umat-umat Islam ini botol dalam mengartikan ayat Quran. Kalau saya baca artinya, makanya saya keluar. Saya nggak mungkin ngikutin ajaran jahat kan itu. Boleh digenjot dulu, ya. Kalau cocok dikasih mahar. Kalau enggak kan nggak usah. Kalau nggak dikasih mahar nggak apa-apa bilang. Betul. Astaga. Itu kan ayat kan bunyi. Coba baca lagi tuh. Bunyinya gitu nggak? Ini maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka. Sebentar teman-teman. Teman-teman Islam di bawah ini yang typing nggak pernah baca sih. Ya, makanya mereka kaget, dipikir kita menghujat, kalian bacakan, makanya baca itu surat An-Nisa 24 artinya. Tolong bacakan. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba saya perempuan, buka kurung tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain buka kurung perempuan-perempuan yang demikian itu juga itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa. Stop di situ dulu, stop. Ya. Di situ berarti benar gak? Ya, menikmati dulu baru dikasih mas kawin nggak? Gamblang sekali Kak, gamblang ya, sekali. Genjot dulu nggak? Kan genjot dulu. Gimana sih? Kalian buta huruf atau gimana itu? Sudah jelas nih yang huruf besar ini. Tolong dokter apa Hasih? Supaya mereka ini kan nggak pernah baca sih. Tapi kesurupan duluan. Tuh kalian yang ibu-ibu yang dibawa, lihat itu bodoh sekali kalian. Dinikmati dulu, baru dikasih mas kawin. Berarti kan genjot dulu. Kalau nggak cocok ya nggak usah dikasih mas kawin. Kalau cocok dikasih mas kawin, dinikahi. Ini ajaran apa nih? Ajaran iblis. Sok-sokan ngaku Islam tapi nggak pernah baca. Gimana sih?
Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, sekali lagi ya, tuh yang di tengah-tengah. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka atau dari perempuan-perempuan itu habis genjot-genjotan, maka berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kajian. Berarti kan digenjot dulu. Hah? Betul, digenjot dulu nggak itu? Coba baca dari maka itu di tengah-tengah. Betul. Ini loh ajaran Islam ini Quran ini, perkataan Allah. Coba semua itu yang di bawah, baca dari tengah-tengah itu. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan, berarti setelah kamu enyak, tuh, berikanlah mas kawin. Habis digenjot kasih mas kawin. Kok kalian bilang saya menghujat? Gimana sih? Ibu Aisyah. Lo kan jangan saya mengulangi. Berarti kalau nggak nikmat Kak bisa dibuang berarti Kak ya? Kalau nggak nikmat jangan dikasih mas kawin, makanya digenjot dulu. Enak enggak? Rasa vanila enggak? Kalau rasa pahit jangan, mungkin begitu kali ya. Namanya kalau rasa vanila baru dikasih mas kawin. Bu Aisyah, berarti gini Bu ya, kena gigi uang kembali Bu ya? Maybe. Aduh, kacau. Loh, kalau kalian bilang saya menghujat, ayo kita belajar bahasa Indonesia, baca yang benar. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin. Berarti setelah kamu kasih mas kawin. Berarti genjot duluan nggak? Kalian ya, kepanasan saya bacakan ulang, heran saya. Ya kalau nikmat, kalau nggak nikmat. Nah, berarti kan, ya, makanya, berarti kan ini kan boleh dijina dulu. Iya betul. Makanya aku bilang tadi Bu Aisyah ke Bang Bintang ini, kalau nggak enak atau bau pesing duit kembali atau nggak gratis. Kok duit kembali malah dimarah-marahin katanya penghujatan. Ini kata Quranmu kok, kata Allahmu. Allahmu mengajarkan bahwa boleh digenjot dulu, boleh dijina dulu. Ini loh perkataan Quran, perkataan siapa? Perkataan iblis atau perkataan Allah? Kan perkataan Allah. Saya kan membacakan maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka alias berikanlah mas kawinnya. Berarti abis baru dikasih mas kawin. Digenjot dulu nggak itu? Bukan dikasih dulu pasti. Ini Quranmu yang ngomong ya, makanya kalian nggak pernah baca kan? Kaget ya? Kaget? Kaget ya? Aku shock Kak, aku shock. Makanya saya keluar dari ajaran ini. Setelah saya baca artinya saya keluar. Naik saja kalau ini, jangan tipping, naik saja kalau berani itu. Ayo, ada yang bisa membantah ini nggak? Perkataan Allah yang digenjot dulu baru dikasih mahar, ada nggak? Ini bukan berat saudara. Ya. Ini meninggal saudara. Ya, tahan dulu ya teman-teman. Oke Halim, semoga bisa kondusif ya. Kalau nggak kondusif saya turunkan. Halim. Ya, halo. Oke, Islam Kristen. Ya, hari ini 2025. Islam Kristen. Orang, ya, Islam. Daripada saya menyembah yang kena sihir, kena santet, ya mendingan anak orang. Anak orang. Oke, bagaimana? Oke, bisa kondusif nggak? Ya sudah, apa yang Oke, menurut kamu ayat ini ya, pengajaran Allah ini boleh ngewek dulu baru dikawin, betul nggak? Loh, itu hamba sahaya di situ. Mana? Baca. Loh, baca di ayat kalimat di atas itu. Nggak mau baca. Saya nggak butuh kalian. Ya, pertanyaan saya di ayat ini ya, ajaran Allah itu boleh ngewek dulu baru dikasih mas kawin, betul apa enggak? Ini loh, boleh digenjot duluan diewek. Malu mau jawab itu, makanya dia. Kok saya nggak tanya hamba saya? Hamba saya itu memang boleh ajaran perzinahan cuma di Islam. Karena hamba saya boleh diewek. Istri sampai 4, hamba saya ratusan boleh. Untuk apa? Untuk digenjot. Itu kan pertanyaan, itu kan yang disampaikan bahasa lama kan begitu. Mau saya tampilkan? Bahasa lama bilang apa? Istri 2, 3, 4. Tapi hamba saya tidak terbatas. Untuk apa tidak terbatas? Untuk digenjot, untuk diewek. Ngeri dengarnya. Mau baca nggak mau? Ngeri. Naikkan saya. Ini loh perkataan Allahmu. Boleh ngewek dulu baru dikasih mahar. Kok saya malah dimarah-marahin? Mereka maka karena kan ini baca yang tengah ya. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan, berarti kan dikasih fefeknya dulu itu. Tuh, dikasih apemnya dulu itu. Baru kamu kasih mas kawin. Ini ngajarin perzinahan nggak duluan ini? Ya, hamba saya itu kan juga manusia, perempuan juga, bukan binatang. Waduh, kok mau dibeda-bedakan? Kurang ajar Islam. Cuman ajaran Islam ya. Makanya kalau saya pernah bernarasi sering sampai sekarang bahwa di dalam Quran sesembahannya mengajarkan tindak kejahatan ini.
Salah satunya ya, saya ada beberapa lagi. Itu loh. Diewek dulu baru dikawinin, dinikahin. Kok saya dimarahin gimana sih? Wong Qur'annya tertulis jelas kok kalian kesurupan sama saya. Gimana kalian ini? Ayo. Bu Aisyah. Woi. Bu. Iya, Pak. Akun aku yang ibu follow kena tombak, Bu. Minta Bu fallback bong, Bu. Akun yang mana itu? Siapa sih akunnya Bapak ini? Akun Kalamwadi, aku kan ada 2 akunnya, Bu. Oh, yang ini belum ya? Oke. Yang ini belum, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Teman-teman saya diingetin ya, karena memang banyak dan saya tuh satu kalau apa DM tuh juga saya jarang ada yang buka karena banyak sekali DM-nya itu tuh. Kenapa Pak temannya stres nanti? Saya nggak mau pusing dengan DM sebenarnya. Cuman kalau misalkan ada yang urgent, tolong diingetin waktu chat gitu. Loh, saya bacakan ayat, saya bacakan dalil, mereka yang kesurupan. Saya dibilang menghujat. Loh, ini di mana menghujatnya? Kan boleh itu diewek dulu. Gimana sih? Ini cuma di ajaran Allah yang mengajarkan ngewek dulu baru dinikahin. Ya mereka maunya kan ditutupi itu. Kalau kita bukakan mereka malu, makanya bilang nggak pernah baca mereka nggak pernah nih ya. Ustadz dan Ustazah ini menyampaikan di dalam ceramahnya tentang An-Nisa 24 ini. An-Nisa 34, An-Nisa 15 nggak pernah disampaikan. Makanya saya bilang ya teman-teman Islam, kalau mencari sesembahan yang benar itu dari cara apa? Dari ajarannya. Kalau ajarannya kayak begini, berlaku kasar, itu ajaran nggak benar itu. Ya, bagaimana kalian bilang ya sesembahan kalian itu sesembahan yang benar? Kok ngajari kayak begini nih? Ya, ngewek dulu, baru dinikahi. Ajaran opo? Makanya saya keluar dari ajaran setan ini. Lo jelas saya keluar alasannya Pak ini. Ya. Salah satunya ya. Terus perempuan tidak dihargain tadi. Ini kan perempuan tidak dihargai nih. Hah? Ini buat teman bawah. Coba mikir kalian. Ini perempuan dihargai nggak ini? Enggak. Udah dianggap binatang nih, Kak. Iya. Makanya mereka masih Islam karena apa? Otaknya nggak berfungsi. Nggak dipakai. Ya, otaknya nggak berfungsi. Perempuan diewek dulu baru nikahi. Ini menghargai nggak perempuan ini? Ini sesembahannya menghargai perempuan nggak ini? Hah? Dalam Qur'annya loh. Makanya saya bilang, Qur'an yang dulu saya dapatkan katanya itu ayat-ayat suci bohong. Ayat-ayat ajaran jahat. Contohnya ini. Satu. Wangi kali. Ya. Ini loh. Menghargai perempuan. Si Ais tadi. Ya karena otaknya botol. Ya. Saya baca-baca ini tentang An-Nisa semua, akhirnya saya berontak di situ. Apa ini ajaran kekerasan? Apapun alasannya. Ini loh, ajaranmu Allahmu bilang digenjot dulu boleh, baru dinikahi. Ajaran apa ini? Ya. oh ya. Pantas mereka bilang Islam itu indah. Aisyah, ajaran Islam ini. Oke, lanjutkan dulu ya, Bang Christian. Aku mau bikin sarapan. Oke, ya kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman, itu dalil-dalil yang dibukakan ya harus kalian pahami ya. Saya ulang sekali lagi, An-Nisa tadi kan An-Nisa 15 ya. Kita tampilkan gimana coba ya. Luar biasa ya ajaran kalian ini. Luar biasa apanya? Luar biasa bobroknya, bukan bagus ya. Dikatakan ya para wanita ya kan, para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atasnya dari 4 orang di antaramu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah, dikurung ya, sampai mereka menemui ajal. Apa itu maksudnya menemui ajal? Sampai meninggoy ya. Jangan apa nih? Parah lagi Bang ya. Ya. Wih. Terus An-Nisa ini berapa nih yang ditampilkan sama Bang Dokter ini? An-Nisa 24 nih Bang. An-Nisa 24. Ya, An-Nisa 24 itu dikatakan dan diharamkan menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya ya yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan
dihalalkan bagimu selain ya perempuan yang demikian jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan, nah jadi nikmat dulu baru bayar. Nah kalau misalkan nggak nikmat, nggak bayar. Kacau, meninggal. Bebek sudah jebol, meninggal. bebek sudah jebol, sudah kena lendir semua, tapi kalau si lakinya bohong, enak bilang nggak enak, nggak bayar, gratis. Nah, kan kasihan, ini namanya apa ini? Perzinahan legal. Ya An-Nisa 24 ini melegalkan perzinahan. Kalau zina aja dengan apa namanya itu PSK bayar loh. Gak bisa. Ini nih dikatakan nih, malah karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, ya kan, baru berikanlah bayaran. Tuh ya. Nah kalau ngaku nggak nikmat, coba Bang Bintang. Kan di Islam kan diajarkan boleh berbohong. Nah dia bilang, oh kurang nikmat, terlalu lebar ini punya Pepe. Aduh katanya, bau pula katanya gitu kan. Dengan nggak jadi bayar lah. Gimana coba? Nggak bayar. Nih, yang begini nih ajaran apa ini? Ajaran apa ini ya? Coba. Makanya An-Nisa Bukhari ya kan, Bukhari ya kan 260 mencatat ya, coba. Bentar ya Bang, saya sarin layar saya sebentar ya. Bukhari 260 ya kan. Ya kerjanya itu cuma ngapain ya? Cuma ini ya, ini Bukhari 260 ya, 260 nih. Siang dan malam ya, Bukhari 260, siang dan malam junjungan Anda ini kerjanya cuma main lato-lato nih, coba ini. Ini kapan nih nyiar agama nih, coba aku tanya dulu kalian Bang. Ya Bang Bintang kah, Bang Dokter kah, Bang Justinus nih. Dikatakan nih, adalah Bagidin mendatangi istrinya pada waktu yang sama ya, di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Mendatangi genjot-genjot siang dan malam. Nah kapan dia mau siar agama Bang? Coba Bang. Kapan nih baginda yang siar agama? Iya Bang, betul Bang. Bahkan ada di sebuah hadis Bang, itu dikatakan sampai kering dia, sampai tinggal angin nggak keluar. Iya, sampai tinggal angin. Ini di sini nih Bang, saya tunjukkan Bang ya. Bukhari 1796. Tuh. Nah iya, sampai kering itu nggak keluar lagi itu tinggal angin. Kering nih Bang, nih. Ya, babi. Iya, nih sampai kering Bang. Gak udah enggak. Aisyah berkata, aku bersaksi berarti kan mengalami, melihat, menyaksikan. Bagidin apabila beliau pagi hari masih dalam keadaan junub, itu pada waktu puasa loh nih Bang. Dalam pagi hari keadaan junub setelah berhubungan. Jadi udah berhubungan satu kali Bang, ya ini puasa nih pagi-pagi nih. Ya, mek nih ya, tanpa mengeluarkan sperma yang kedua Bang, sampai habis Bang, keluar angin doang Bang nih. Maka beliau meneruskan puasanya sampai nggak keluar lagi Bang. Ini ada dua kemungkinan nggak keluar, memang udah habis Bang ya, sudah habis, lendirnya udah habis, itu satu. Yang kedua bisa kemungkinan begini menurut saya, tetangga datang Bang, Bagidin, bangun, udah pagi nih dibangunkan, gelagapan langsung dia Bang. Akhirnya udah mau keluar nggak jadi Bang keluarnya Bang. Lalu dia bilang buka pintu kepada tangganya, aduh Bagidin ngapain aja nih, udah siang. Berapa itu Bang? Bang Christian, hadis berapa itu? Ya, Bukhari 1796 ya. Sohi ini Bang, Sohi ini. Terus dia bilang sama tangganya, oh ya udah pagi ya. Langsung dibilang sama bebeknya si Aisyah, kita lanjut aja puasa ya Beb ya. Karena udah nggak sempat keluar nih. Mana ada boleh puasa lanjut, udah toncek sekali keluar di pagi loh, bukan waktu malam loh. Kemudian toncek lagi sekali lagi, diketok-ketok sama tetangga. Kalau si Yusuf PI bilang, kalonnya sedang toncek, iya jangan pas puasa, kalonnya. Gimana Ki? Sampai nggak keluar loh. Bisa dua kemungkinan, memang udah habis. Yang ketiga, yang kedua, memang gelagapan, udah pas nikmat. Tetangga ketok, Bagidin, ini udah jam berapa ini? Ngurung melulu di kamar kau ini. Gelagapan dia nggak jadi keluar Bang. Ini Bang. Ini dia. Orang lagi puasa nih, malah toncek. Aduh, masya Allah. Ini sama ada lagi bro, yang Aisyah pun bingung. Coba. Yang Aisyah bingung, Muhammad sakitnya
lebih parah daripada orang lain tuh. Mungkin kemungkinan kena HIV dia tuh, Iya bang, kena HIV sama kena racun bang. Kena racun bang. Ada nabi yang kena racun bang, cuma di sebelah bang. Aduh, masya Allah. Coba kita naikkan dulu ya. Ini Harepa ini, semoga Harepa ini Islam. Tapi kalau lihat nama-nama Harepa ini, nama-nama Kristen ini ya. Halo Bang Hare. Kristen. Halo Bang Cipe, selamat pagi, salam semuanya teman. Oh ya kan, salam Bang. Mau nyampaikan apa Bang Harepa? Benar nggak Bang yang ku bilang ini Bang? Udah junub ini dalam hadas besar, artinya sudah koncek sekali Bang. Udah keluar maru kotor. Disambung lagi yang kedua Bang, tanpa mengeluarkan Bang. Jadi 2 kali toncek nih Bang, udah 2 kali. Tapi datang tetangga Bang, tetangga bilang, "Hei Bang ini, jam berapa nih? Ngamar melulu kamu nih, enggak puasa kan?" Nah, langsung dia kaget Bang. Dia kaget gelagapan, udah mau keluar, akhirnya nggak jadi keluar Bang. Dia bilang dia, "Aduh, ketahuan." Dia buka jendela, dia buka pintu, memang udah jam 8 Bang. Tapi karena dia bilang malu sama tetangganya, dia bilang sama bebeknya, "Bebek Aisyah, kita lanjut puasa yo Beb." Itu. Gimana Bang Hare tanggapannya nih? Gimana nih Bang? Boleh kah begini Bang? Aduh, ngiri kali sebagai ini nih. Sodokollah. Sodokollah. Tanpa lendir lanjut puasa. Astagfirullah, tabrak Allah, masuk rumah sakit, pinjol belum bayar. Nah gitu Bang, gimana Bang? Gimana Bang? Silakan Bang. Christian ya, ini yang tadi saya bilang ini ada kemungkinan Muhammad ini sakit, entah sakit HIV, sakit apa ini. Hadis ini mengatakan seperti ini, Bang Christian. Ya. Aneh-aneh aja nih si koncet ini. Tolong diinfarkan Bang, dibaca Bang sama kita Bang. Oke, dibaca, silakan dibaca. Ayo. Seru. Oke, lanjut Bang. Saya tetapkan target dulu ya supaya komal. Lanjut Bang. Jadi di Ibnu Majah 1611 di sini dikatakan ya, Aisyah berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang apa Bro? Lanjutin Bro. Yang lebih berat sakitnya selain dari Rasulullah. Ini karena banyak itu sudah meninggal itu Bang, sakaratul maut itu Bang, sakaratul maut Bang. Sakaratul maut. Tapi tahu nggak Bang? Si Bagidin ini walaupun dia sudah sakit masih mau wik Bang. Tak kasih tahu Bang, mau nggak Bang? Ada Bang, ada ya, suka kasih tahu Bang. Musnad Ahmad 22974 Bang. Bang. Iya Bang, sudah sakaratul maut Bang, napas sudah tinggal di leher Bang, masih mau ontek Bang. Gimana ini Aduh. Ibaratnya ada koma aja gitu Bang. Iya udah koma, udah koma. 22974 coba. 22 berapa tadi Bro? 22974 Musnad Ahmad ya. Udah koma Bang, udah koma. Astaga. Masya Allah, udah koma Bang. Aduh, memang ini. 22974 Musnad Ahmad. Musnad Ahmad Bang, Masya Allah. Aduh. Sudah koma pun masih aja mikirin kenokan. Ya silakan Bang, dibuka Bang. Aduh. Gimana ini teman-teman ya? Aduh. Ya, sebentar ya. Ya. Mana ini teman-teman? Sudah mau meninggoy masih aja Aduh, memang terlalu kalian ini. Aku mendengar suatu hadis panjang darinya yang tidak aku hafal. Dari awalnya ke Biar kebuka Bang, turun celana, turun ayat. Ini Bro. Ya, coba Bang, dibaca Bang, itu Bang. Aisyah sementara ya, mereka yang bergantian mendatangi beliau diizinkan dia kan atau dari atas lah ya, dibaca ya. Aisyah berkata, beliau demam, lalu meniup kami, menyamakan tiupan beliau seperti tiupan orang yang memakan kismis. Beliau menggilir istri-istri. No, apa Bang?
Menggilir bang, menggilir gini-gininya. Padahal demam tinggi bang, udah sakaratul maut bang. Aduh, kalau orang bang demam udah menggigil, harusnya kan dia ke rumah sakit bang. Tapi tahu kenapa dia nggak ke rumah sakit bang? Tahu bang? Kenapa dia nggak ke rumah sakit? Karena memang dia bokek bang, kere bang, kere. Putus lagi bang. Beliau menggilir istri-istri beliau saat beliau merasakan demam. Beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah Aisyah, sementara mereka bergantian mendatangi beliau. Betul. Yang kata Bang Christian itu, bang, udah sakaratul maut bang. Bang Christian. Iya aja bang. Bang Christian, bener itu yang abang bilang itu Muhammad itu rakyat jelata. Bener ada hadisnya. Saya bukakan ya biar lebih jelek ya. Tunggu dulu bang. Tunggu dulu bang. Kita teruskan sekali lagi. Biar jelas. Oke. Biar jelas. Tunggu dulu bang. Sudah nafas di leher bang, masih kungket bang. Bang, jangan nggak ditulis bang ya. Jangan dia meninggoy masih burungnya itu masih dipevek bang. Itu mah nggak ditulis, memalukan. Enggak, kalau ku baca nih Bang Christian, kalau ku baca ini, berarti ini istrinya yang berapa orang itu kan datang berganti-gantian, lalu digilir sama si Muhammad. Nah, jadi setelah digilir semua, baru Muhammad minta, karena Aisyah nggak ada di situ, kan gitu. Jadi kalau kita lanjut ini kan, saat beliau merasakan demam, beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah Aisyah. Sementara mereka yang di rumah yang lain, di rumah bidik lain. Itulah. Beliau diizinkan, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, dibopong 2 orang, dibopong. Aduh, ya udah dibopong masih aja kungket terus. Satunya Abbas, kaki beliau kaki beliau tertatih-tatih di tanah, udah goyang. Udah tertatih-tatih di tanah. Aduh. Bertanya Ibnu Abbas, apa Aisyah tidak memberitahu padamu siapa orang satunya? Sufyan menjawab, tidak. Berkata Ibnu Abbas, dia adalah Ali. Panjang bro, hadisnya panjang itu. Panjang. Jadi bro Christian, emang benar apa yang bro katakan itu, bahwasanya Muhammad itu rakyat jelata, betul. Bahkan sampai ditolak oleh ratu ya, dibilangnya katanya rakyat jelata. Ini ada nih, saya bukakan nih. Silakan. Bongkar. Ya silakan buka. Jangan sampai tidak ada dalil. Harus ya. Rakyat jelata. Memang saya tahu itu dalilnya itu ya. Ketemu dengan wanita jaun dia kalau nggak salah. Silakan. Ini kan wanita jaun ini, cewek jaun ini. Bacakan dulu Bang Bintang. Bang Bintang. Gak sanggup aku betul. Baca Bang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, beliau bersabda, serahkanlah dirimu untukku. Iya. Perempuan itu menjawab, apakah seorang ratu perempuan menyerahkan dirinya untuk laki-laki jelata? Dan berkata, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada sang pelindung. Icie gayamu. Kemudian Rasulullah SAW menemui kami dan berkata, wahai Abu Usaid, pakaikanlah untuknya 2 lapis pakaian yang berwarna putih dan pulangkanlah dia kepada keluarganya. Habis digendong langsung dipulangkan. Aduh, parah. Memang dia rakyat jelata, kere ya. Aduh. Tahu nggak dia rakyat jelata nih? Bisa nih juga dengan itu ya, dengan apa namanya baju perang itu ya yang digadaikan sampai wap. Iya, digadai belum ditebus itu Bang sampai sekarang Bang. Makanya kenapa sampai sekarang bangsa Israel itu perang sama Palestina, sebenarnya gara-garanya salah satunya baju perangnya belum ditebus. Utang masih mendekam belum bayar. Aduh, marah itu orang Wahyudi itu ya. Gak bayar-bayar utang gimana? Baju perang digadekan. Yang benar aja. Aduh, memang luar biasa ini Bang. Ada orang mau naik ke nih, nah coba nih gimana nih? Iya. Gimana kita ini? Siwak, Ada kita tepu. Ya, kita naik dulu tepu ganding. Mantap ya, tepu ganding. Ya, bagaimana ini?
Tepu. Halo Tepu, selamat pagi menjelang siang. Kristen Islam Tepu. Tepu, ini si Mau Tepu video ya? baru langsung. Oh, halo Tepu Kristen Islam. Tepu. Oh, ini sinyalmu lemah. Sinyalmu lemah. Ya, di sini naik ke komal ini karena ini komal terhormat, komal panas. Pastikan sinyalmu kuat. Kalau sinyalmu lemah, nggak bakal bisa kau naik ke sini. Ya, gimana sih kamu ini? Ya, oke, kita naikkan lagi dulu. Si Cindar. Cindar. Cindal apa cindal? Kalau cindal, celana dalam bagi din. Bro, ini tutup nggak? Ditutup nggak hadisnya, bro? Tutup aja dulu. Boleh. Tapi nggak apa-apa juga dipampang di situ. Halo Cindar Kristen Islam. Karislam. Bagaimana? Mana ada Karislam? Yang bener aja kau nih, Kristen Islam. Jawab yang betul. Sebelum Kamu kurang ajar. Jangan kamu menghina Nabi Muhammad. Kami cara siapa yang menghina? Ini yang menghina siapa? Ini data terpampang. Coba kita baca ya. Baca dulu Cindar. Kau bisa baca enggak atau buta huruf? Baca dulu. Kau buta huruf anjing asu. Jangan diturunkan, biarin aja dia begitu ya. Coba baca dulu Cindar. Cindar. Cindar baca dulu itu Musnad Ahmad 15481. Sesungguhnya engkau perempuan menyerahkan dirinya. Ini coba nih ya, kita baca di atas. Serahkanlah dirimu untukku. Coba ketemu dengan cewek cantik langsung minta serahkan diri. Tapi apa kata cewek itu? Dikatakan begini, apakah seorang ratu? Jadi ratu nih cewek ini. Ratu perempuan menyerahkan dirinya untuk laki-laki jelata. Nabi kau rakyat jelata. Gimana ini? Coba Cindar. Masih mengikuti rakyat jelata enggak? Anjing mulutmu. Ngomongmu cuma baca anjing bang. Kesurupan kau. Dan beruntung loh, karena begini loh, beruntung sekali Baginda itu, karena orang Kristen loh yang mengasih dia duit waktu digedekannya baju perang itu loh. Wahyudi bang. Aduh, ini bang kere bang, tar ya, tunggu dulu. Tapi ini dulu, ini menarik nih. Dia rakyat jelata, sok-sokan minta mau wik-wik sama ratu. tapi saya heran loh kok Bang Cek ya, karena di perang Badar itu kan dia mendapatkan harta itu ya, merampas harta berapa miliar itu ya kalau nggak salah ya. Tapi kok sampai dia berutang gitu. Padahal dikatakan di situ pas perang Badar itu dia mendapatkan harta rampasan ya. Iya. Ini bentar mau kita buka ya. Dia kere bang, nggak bisa. Dia makan bang cuma sama naik sayur basi. Lupa napas dia bang. Mungkin sampai sekarang dia sudah nggak napas lagi bang. Karena ayat itu katanya, Baginda itu kaya. Dia bilang kan sampai 2 miliar maharnya. Tapi bang kere bang. Buka dulu bang. Kita buka dulu. Oke, saya aja yang buka ini, nanti biar sini dulunya. Kita buka dulu. Bukhari 1927 bang. 1927. Bukhari. Oke, atau Tirmidzi juga bisa. Bukhari 1927. Oke, coba kita pastikan. Kita lihat ya. Mereka juga tadi. Oke, layar besar ya, layar besar. Oke, ini aja ya. Oke, ini aja nih. Nih, kita baca ya. Ini ya, oke. Ini sudah sorot ya. Ntar besarin dulu. Nanti balik lagi ke situ, itu jangan ditutup dulu, ya kan? Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tuliskanlah tanggapan dan komentar teman-teman di kolom komentar yang tersedia, supaya kita sama-sama belajar. Dan ingat teman-teman, sebagai disclaimer, ini untuk orang-orang yang mau cerdas, bukan tempat bagi orang yang suka baper, yang kalau dibaca data langsung ngamukan tidak jelas. Kita memberikan data untuk boleh memberikan tandingan terhadap para polemikus dan ustadz-ustadz yang setiap hari kerjaannya membahas tentang kekristenan. Alhasil di channel-channel mereka bebas membahas kekristenan sesuka hati mereka. Jangan sampai kalian hanya jago mencubit, tetapi ketika dicubit sedikit saja langsung kepanasan, langsung menjadi orang yang kehilangan akal sehat.
teman-teman. Ya, itu penting untuk kalian ingat. Nah, kalau kita simak dari awal hingga akhir, itu sebuah fakta yang dibaca dengan teliti oleh petarung iman ini, teman-teman. Dia sudah pernah hidup di dalam iman tersebut. Tentu dia pahami, tentu dia mengerti, tentu dia baca. Jadi kalau kita mau bilang kapasitasnya itu tidak perlu diragukan lagi. Kalau ternyata Anda tidak terima tentang data-data itu yang dibacakan itu, Anda boleh mencari data tandingan untuk membungkam atau untuk mengalahkan argumentasi tersebut. Jangan kalian kalahkan argumentasi dengan cara baper dan lapor. Itu tidak etis dan tidak cendekiawan, itu tidak akademik itu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat selama ini para polemikus atau para ustadz dan mualaf-mualaf, mereka begitu sukacita membahas kekristenan di channel-channel mereka. Bahkan dengan terang-terangan mereka membuka tausiah atau dakwah mereka dengan mengutip ayat Alkitab. Hal itu sangat mereka banggakan begitu ya. Dan dengan hadirnya para petarung iman ini, teman-teman, itu membuka pintu baru supaya teman-teman itu tidak sibuk membahas tentang keyakinan kekristenan yang sudah selesai, yang sudah tuntas, karena sudah terbukti dia secara arkeologi, sejarah, dan tidak ada di sana klaim yang seperti dilakukan oleh beberapa orang yang menganut agama begitu ya. Mengklaim bahwa sang nabi ada di kitab suci Alkitab begitu ya, sampai dibolak-balik ke sana kemari, sampai ayatnya dipelintir-pelintir, sampai bibir monyong pun sekaligus oleh ustadz-ustadz dan mualaf-mualaf untuk mengklaim bahwa ada nama atau baginda di dalam Alkitab. Itu tidak mungkin ada, teman-teman. Jadi kita hanya meluruskan supaya pandangan-pandangan kalian terhadap kekristenan itu lurus dan tidak mencampur adukkan agama kalian dengan kekristenan. Karena tanpa agama kalian pun kekristenan itu tetap berdiri kokoh. Bayangin coba perbedaan tahunnya itu sampai 700 tahun baru ada agama kalian. Tentu kekristenan 700 tahun sudah berdiri, masa mau nyontek ke agama yang baru datang? Tidak mungkin kan? Yang benar itu justru sebaliknya, kalau kita mau fair atau mau jujur-jujuran begitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang namanya agama itu selalu juga mengklaim bahwa agamanya paling benar. Kalau kekristenan mungkin juga berkata demikian. Tetapi yang perbedaannya adalah kekristenan bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan Kristus dan iman kepada Dia yang menyelamatkan. Karena bagi Kristenan agama tidak menyelamatkan, tapi Kristuslah yang menyelamatkan, ya. Nah, kalau soal ngeklaim, semua orang bisa ngeklaim ya. Bahkan agama yang lahir setelah abad ke-7 pun masih ada agama yang menganggap dirinya sempurna, teman-teman. Itu harus kalian bisa bantah. Jadi kalau kalian mengatakan, oh ini nabi terakhir, loh setelah agama itu hadir pada abad ke-7, masih ada agama yang lain yang muncul, teman-teman. Jadi jangan terlalu bangga. Maka dalam agama itu tidak boleh sistemnya ngeklaim, harus dibuktikan dengan fakta dan sejarah. Jangan kalian dengarkan seperti Ustadz Zuma yang jago ngekuar-kuar besar suara untuk menutupi lawan bicara. Jangan kalian suka mendengar si Donditan yang notabene hanya cocokologi yang akut. Jangan kalian suka dengan Kainama yang notabene hanya menghafal beberapa titik di dalam kitab suci, khususnya Ibrani Yunani, lalu mereka sudah bisa keluar sana sini. Percaya pula kalian dengan si Ipung dan lain segala macam itu. Kalian kan rugi sendiri. Di zaman internet ini, kalau boleh saya sarankan, beragama itu punya akal, maka gunakan itu banyak source itu ya, untuk mencari tahu keyakinan kalian itu seperti apa. Dan saya sarankan setiap ustadz-ustadz yang membahas kekristenan jangan ditelan mentah-mentah, karena mereka itu pasti tidak ngerti tentang kekristenan. Tapi nggak apa-apa kalau mereka membahas kekristenan. Aku bangga dan aku tetap berdoa supaya kalian mencari tahu dengan cara men-searching, supaya bisa kalian tahu fakta yang sebenarnya. Karena kekristenan itu sudah teruji kok, sudah teruji. Kekristenan itu seperti dibawa ke meja untuk diuji di lab dan segala macam, dan terbukti benar. Karena iman yang benar itu pasti sesuai dengan fakta sejarah, tidak bertentangan dengan sejarah itu sendiri.
Dan di atas semua itu teman-teman, biar kalian tahu apa? Kristuslah yang dipermuliakan, Kristuslah juru selamat, Kristuslah yang mau ditekankan, Injillah yang mau disampaikan, bukan agama, tapi Injil yang menyelamatkan, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percaya kepada Dia satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Mengerti? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita teman-teman.